Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Gozal dan Mas Zimi dari Mitra Medcom. Ya, siang ini kita melakukan safety patrol ya setelah sebelumnya sudah safety talk atau safety briefing. Nah, siang ini kita melakukan safety patrol untuk melihat ya bagaimana keadaan real time di lapangan, bagaimana dari kelengkapan APD ataupun faktor-faktor safety lain yang telah rekan mitra terapkan di lapangan. Oke, mungkin ini karena langsung sudah ada Mas Zimi. Mas Zimi boleh minta tolong di open cam? Ya, Mak. Boleh minta tolong diaktifkan kameranya? Siap, Mak. Oke. Mas Zimi boleh dibantu jelaskan dulu ya untuk progres pekerjaan hari ini Mas, apa di daerah mana? Untuk progres pekerjaan ini di daerah Loksmawe, Pak, untuk aktivasi Diskominfo. Oke, aktivasi Diskom Info ya. Ini hanya Iya. sendirian Mas? Ada teman sama supir. Oke. Untuk timnya Mas Zimi memang harusnya ada 2 orang ya pelaksana pekerjaannya ya? Untuk aktivasinya hanya 2 orang, Mbak. Saya sama supir aja sih. Oh, memang hanya Mas sama supir aja? Iya, Mbak. Oh, oke. Biasanya walaupun aktivasi ada 2 orang itu Kalau maksudnya selain supir ya, Mas? kalau biasa sih kalau untuk yang lainnya untuk penarikan aja sih, Mbak. Karena kan ini udah selesai penarikan. Oke, ini lagi Ah. teskom ya, Mas ya? Iya, betul, Mbak. Lagi teskom. Oke. Oh, berarti untuk APD-nya Mas boleh dilihatkan dari atas sampai bawah. Oke. Oke, sepatunya Mas pakai sepatu apa? Oke. Itu sepatunya sepatu safety apa sepatu biasa ya, Mas? Basah. Hah? Mbak? Ya, gimana itu sepatunya pakai sepatu apa, Mas? Oh, ini sepatu sport biasa sih, Mbak. Karena safety-nya kebetulan basah. Oke. Lalu ini sedang di dalam POP ya, Mas ya? Iya, betul, Mbak. Tadi terkait perizinannya seperti apa, Mas? Saat memasuki Kalau wilayah untuk POP? izinnya kita menggunakan ada WP yang kemarin kan izin ke Satpam untuk masuk ada pekerjaan di POP tersebut, Mbak. Oke, berarti hanya lewat security aja ya, Mas ya? Iya, betul, Mbak. Oke, untuk suratnya ada, Mas, WP-nya di bawah nggak sekarang? Untuk WP-nya dari aplikasi sih, Mbak. Oke, di aplikasi ya. Kalau Nah, surat tugasnya ada, Mas, diberikan? untuk surat tugasnya ya ada sih dari aplikasi semua sih, Mbak. Untuk apanya? Oke, sudah integrasi langsung aplikasi ya, Mas ya? Jadi Iya, Mbak. Mas Betul. Sibi langsung jalan aja ya kalau kasih. Iya, betul, Oke. Mbak. Nah, untuk dari security-nya Mas, ini nggak ada pengecekan kalau misalkan apa APD-nya nggak lengkap gitu, nggak boleh masuk, Mas? Ada juga sih, Mbak, untuk pengecekannya. Oke, tapi tadi lolos ya, Mas ya? Ini nggak Nah, pakai tadi safety sus. ya, Pak, tadi sih lolos. Oke, oke. Mas Karena Zimi, mungkin ya, Mbak. untuk pengawas K3 sendiri dari PT Medcom siapa, Mas? Yang biasanya mungkin monitoring Mas Zimi gitu. Ah, kalau untuk di lapangan sih saya sendiri, tapi kalau untuk di kantornya ada sih, Pak. Oke, berarti ini Mas Zimi sebagai pelaksana juga, sebagai pengawas K3 juga. Iya, betul, Pak. Oke, kalau misalkan ini kan sedang aktivasi ya, jadi hanya Mas Zimi seorang. Iya. Kalau kemarin kalau kemarin saat penarikan Mas, ini anggotanya berapa orang? Kemarin saat penarikan ada sekitar 8 orang, Pak. Oke, 8 orang. Untuk pengawasnya juga tetap Mas Zimi. Iya, betul, Mbak. Oke, sekarang rekan-rekan yang kemarin yang penarikan sekarang sudah selesai atau standby, Mas? Untuk penarikan sudah selesai, mereka udah lanjut lagi ke wilayah lain sih, Mbak. Oke. Kalau Mas Zimi sendiri sudah pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi, Mas? Kalau pelatihan sertifikasi sih belum sih, Mbak.
Belum ya. Oke. Untuk pengawasan K3-nya sendiri Mas dari Mitra Medcom ini gimana Mas pengawasannya? Kalau pengawasan ya selalu menggunakan APD saat ke lapangan dan juga foto briefing seperti biasa pagi dan sebelum kerja dan setelah kerja. Oke, tapi pernah ada mungkin ada patrol langsung ke lapangan dari pengawas K3-nya tersebut Mas? Kalau untuk patrol ada sih Pak, Ada ya. ada. Oke, kalau tes pen ada Mas Zimi? Kalau tes pen kita ada. Untuk toolsnya kan Pak Iya, tes ada. pennya ada di bawah Kalau untuk di sanding pas lagi nggak bawa pula kita tuh Mbak, ketinggalan. Oke. Oke, Mas boleh ditunjukkan Mas untuk keadaan lokasi sekitar seperti apa? Bentar, Pak. Ke arah POP-nya Mas, minta tolong diarahkan lagi. Oke, di sekitar sana juga sudah ada ini ya Mas ya, hydran ya. Iya Pak. Oke, saat untuk pekerjaan di wilayah POP ini Mas, sebelumnya ada briefing dulu dari pihak POP-nya atau tidak ada Mas? Ada sih sebelumnya sudah ada Pak. Oke, sudah ada ya. Iya Dari Pak. pihak apanya Mas? Pihak K3-nya atau pihak operasionalnya yang membriefingkan? Dari pihak ketiganya sih Mbak. Oke, tapi untuk dari pihak dari POP ini sempat ada mengawasi juga Mas, monitoring juga terkait pekerjaan Mas Jimmy. Ada Mbak. Tadi ada juga yang monitoring kan. Cuma kan mereka juga sudah keluar sih Mbak. Oke, tapi ada ya monitoring dari mereka Ada. ya Mas ya. Ada Mbak. Oke, lalu Mas Jimmy untuk safe condition Mas, mungkin Mas Zimi ataupun kendala Mas yang saat ini Mas Zimi sedang lakukan pekerjaannya, ada apa aja Mas? Boleh disebutkan? Kalau untuk AC conditionnya sih saat ini tidak ada sih Mbak. Lancar-lancar aja sih. Oke, kendala juga tidak ada ya Mas ya? Tidak ada Mbak. Oke, Mas Zimi, saya izin review ya Mas Zimi. Ini sedang teskom ya Mas ya di Iya daerah Mbak. POP untuk aktivasi di Diskom Info ya Mas di daerah Iya Laksomawe. betul Mbak. Ya Mas Zimi, ini uh, untuk pekerjaan Mas seharusnya itu minimal 2 orang Mas gitu. Jadi ada yang mengawasi. Jadi Mas Zimi nggak benar-benar sendirian walaupun ada monitoring dari pihak POP juga ya, pihak K3 POP ataupun dari pihak K3 mitranya Mas Zimi. Tapi kan Iya. untuk yang onsite yang benar-benar menemani Mas Zimi ini nggak ada gitu. Jadi seharusnya ini nggak boleh Mas sendirian Mas. Karena Oke siap Mbak. takutnya apapun yang dikerjakan sama Zimi, ya kita nggak pernah tahu ya Mas ya, untuk Iya. kedepannya ini apakah lancar, apakah aman sampai selesai pekerjaannya atau nanti ada suatu kendala di tengah-tengah jalan. Nah ini seharusnya ada satu orang lagi yang menemani gitu. Kalaupun misalkan hanya ada driver, boleh Mas drivernya dipakaikan APD lengkap semuanya dan bisa menemani di sisi Mas Zimi gitu ya Mas ya. Akan tetapi Oke baik Mbak. dengan catatan kalau memang tidak ada lagi pelaksana pekerjaan yang bisa untuk menemani Mas Zimi gitu. Jadi Baik mungkin Mbak. bisa di sounding Mas, bisa diinfokan kepada pihak K3 dari Mitra Medcom ya, bahwa Iya Mbak. dari Siap Mbak. pihak K3 Icon ini meminta untuk pekerjaannya nggak boleh sendiri gitu, harus minimal 2 orang gitu ya Mas ya, biar bisa Siap disediakan Mbak. oleh sana. Oke Mbak. Oke, lalu selanjutnya tadi terkait tes pen ya Mas ya, tes pennya nggak Iya Mbak. dibawa ya. Iya Mbak. Iya, nah ini tes pen kalau misalkan takut kelupaan Mas, selalu ditaruh di ini aja ya, di toolkit Mas. Gitu. Siap Jadi Mbak.
nggak berceceran terus lupa ke bawah. Karena bagaimanapun tes pen ini tetap harus digunakan Mas kalau misalkan nanti mungkin Mas Zimi ingin mengecek di sekitar area di dalam perangkat POP gitu ya, ada arus listrik atau enggak, ataupun nanti mungkin ada kepentingan untuk pekerjaan di sekitar tiang ataupun daerah yang ada arusnya. Nah, ini bisa dicek dulu pakai si tes pen tersebut gitu. Sama yang terakhir Mas, ini terkait sepatu ya Mas ya. Nah, untuk Ya, Mbak. sepatu ini tetap wajib Mas gitu. Ini uh, untungnya ya, security-nya masih bisa meloloskan Mas Zimi untuk melakukan pekerjaan. Tapi dengan keadaan APD-nya kurang lengkap gitu. Nah, ini kami mohon Mas untuk APD mohon dilengkapi, apalagi Mas Zimi ini melakukan pekerjaan di sekitar POP ya, maksudnya di Iya benar, Mbak. di user di Info. Jadi kita juga membawa nama PLN Icon Plus, membawa nama Mitra Mazimi juga. Mohon tunjukkan dari KPD-nya Mas yang lengkap ya. Apalagi sepatu itu langsung terlihat Mas gitu. Apalagi Mas Zimi juga bekerja sendiri, sehingga Mas Zimi yang benar-benar di lapangan ini kalau misalkan menemu suatu kendala, suatu resiko, Mas Zimi juga kan yang harus bisa bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara mengantisipasinya gitu. Nah, kalau misalkan Nazimi udah sendiri bekerjanya terus gak pakai safety shoes, nah ini kan beresiko ya Mas ya. Jadi mohon Iya benar, Pak. selanjutnya untuk safety shoes-nya tetap dibawa dan dipergunakan. Ini Mas Zimi tadi ke lokasi naik mobil atau naik motor Mas sama driver? Naik mobil, Mbak. Oke, naik mobil. Nah, apalagi naik mobil ya Mas ya, bisa tetap ditaruh aja di mobil agar tidak kelupaan. Siap, Mbak. Kedepannya akan lebih diperhatikan lagi, Mbak. Oke, dan Mas Zimi ini mohon kalau misalkan sampai di lokasi, jangan langsung bekerja dulu ya Mas ya. Tapi dilihat dulu bagaimana kondisi sekitar, dicek kembali di sekitar titik yang nanti akan dilakukan pekerjaan, apa sih, ada nggak sih bahayanya atau resikonya, gitu ya Mas ya. Jadi setelah sudah dibaca kondisinya, sudah diamati, kalau misalkan sudah aman ataupun sudah tahu nih, oh nanti potensi bahayanya apa aja, baru bisa dilanjutkan pekerjaannya gitu ya Mas ya. Jadi Siap, tetap Mbak. Ya. harus diidentifikasi dulu sama Mas Zimi gitu. Dan tadi yang paling penting sih dari saya terkait ini ya Mas ya, minta tolong di sounding ya untuk adanya penambahan Siap, Mbak. personil ya, penambahan Siap, Mbak. personil pekerja agar Mas Zimi nggak sendiri. Siap, Mbak. Nanti akan saya coba sanding ke PT sendiri, Pak. Oke, siap. Oke, dari saya cukup itu Mas. Tadi catatannya untuk yang kurang lengkapnya APD dan safety khususnya ya Mas ya. Mohon dilengkapi Ya, untuk siap, besok. Mbak. Oke, mungkin besok bisa dilengkapi, difoto dan dikirim ke Mas Gozal. Bisa Mas Zimi? Bisa, Mbak. Oke. Hmm. Oke, jadi saya cukup itu. Mas Gozal ada yang ingin ditambahkan Mas? Ya mungkin ini sih Mbak terkait temuan ketiga di hari ini, mungkin dari pihak Icon Plus Log semuanya juga harus memperhatikan lebih lanjut lagi ke depannya bagaimana penerapan atau penggunaan APD di lapangan yang harus bagaimana sesuai SOP itu harus lebih ditanamkan begitu Mbak. Kemudian untuk perizinan dan segala sesuatu ataupun surat tugas itu kami telah menggunakan sistem integrasi seperti Inspekta yang kita telah kami bikin akunnya melalui Mas Anggara ya. Itu melalui akun Inspekta kantor Icon Plus Lokumawe, kami telah menerapkan perizinan atau pengurusan working permit di lapangan yang mana sangat berguna dalam perizinan ketika melaksanakan pekerjaan. Nah, sejauh ini semua mitra sebelum melaksanakan pekerjaan selalu memberitahu kami tentunya jika ada pekerjaan di lapangan, misalnya penarikan kabel, tracing, itu mereka dahulu memberitahu kami untuk dibuatkannya working permit agar mereka dapat mendapatkan izin untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan, begitu Mbak. Iya, oke. Berarti sekarang sudah terintegrasi semua ya Mas ya dari Inspekta
Inspekta itu working permit-nya, dan berarti selalu update ya Mas ya untuk kayak expired-nya ya, masa berlakunya. Ya. Tapi untuk dari working permit yang telah di-input dan telah dikeluarkan dari Inspekta itu tetap di forward ke masing-masing tim gak Mas? Mungkin Ya. ya. Kami yang melakukan download ininya ya, working permit-nya kami download lalu kami forward ke masing-masing mitranya. Seperti itu sih Mbak sejauh ini. Jadi ketika mereka di lapangan dan ada safety patrol, mereka dapat menunjukkan surat izin atau working permit yang telah diterbitkan tentunya Mbak. Oke. Dan untuk masa berlakunya berarti berbeda ya Mas ya, tergantung Iya, dengan pekerjaannya. tergantung dari kalau kebijakannya Inspekta ini kan dari masing-masing WLP kan Mbak. Kalau pengurusannya kalau di sini kita ke WLP itu ini POP di sini juga ini POP yang kami kerjakan saat ini berada di PLN di WLP Lok Sumawe itu juga kami sekali 2 minggu dikasih izin untuk pengurusan working permit-nya, yaitu sehingga working permit yang kami urus ini untuk mengakses POP berlaku selama 2 minggu. Adapun misalnya penarikan kabel ataupun tracing biasanya sih pihak WLP atau K3-nya hanya mengizinkan 1 minggu berlakunya begitu Mbak. Kalau penerapannya seperti ini kalau di sini Mbak. Dari saya mungkin dari Mas Gozal ya ataupun dari pihak KP Lok Sumawe lebih ditegaskan lagi aja Mas, kalau misalkan menemukan tim yang memang APD-nya kurang lengkap mungkin bisa disuruh lengkapi dulu ya untuk nanti setelah itu baru bisa dilanjutkan. Apalagi ini untuk pekerjaan di PLP yang ada di daerah ULP ya Mas ya. Karena masih banyak Mas pihak PLN yang menerapkan stop working authority ya dan langsung menghubungi Icon gitu. Ini ada mitra kerjanya nih yang kurang lengkap dan diberhentikan. Nah, itu kan yang iya betul. Jadi mungkin dari pihak KP Lok Sumawe juga bisa langsung aja kalau misalkan menemukan adanya tim yang kurang lengkap. Oke, siap Mbak. Iya. Oke, karena kami juga sudah menerapkan itu ya Mas ya. Kalau misalkan ada tim yang kami temukan saat safety patrol kurang lengkap, jadi kami suruh ambil dulu biasanya Mas ke base camp, lalu baru bisa dilanjutkan. Nanti ini mau tolong ya Mas ya, tadi terkait bukti besok ya, bukti bahwa Mas Zimi sudah melengkapi ke Mas Gozal ya, agar bisa bisa ditindaklanjut lagi. Oke. Ya, siap Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Zimi atas waktunya sudah mengikuti agenda ini Mas. Semoga tadi untuk catatannya bisa langsung diperbaiki ya Mas ya untuk besok ya Mas. Baik Mbak. Oke, terima kasih juga Mas Gozal atas waktunya Mas. Oke, saya akhiri untuk agenda hari ini. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gozal, Mas Zimi. Mbak. Oke, silakan lanjutkan. Saya izin close.